Selamat berjumpa kembali bersama saya Saiful Fikri. Kembali kita bersama-sama akan mempelajari kedalaman hasanah matematika. Kali ini pada materi transformasi geometri, khususnya pada dilatasi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita bersama-sama mempelajari transformasi geometri tentang dilatasi. Dilatasi atau perkalian ialah transformasi yang mengubah ukuran bangun geometri. Jadi di sini mengubah ukuran, bukan mengubah bentuk. Mengubah di sini memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transformasi dilatasi. Yang pertama jelas, harus ada pusatnya. Dan yang kedua ada faktor skalanya. Jadi diperbesar atau diperkecil itu tergantung skalanya. Arahnya sama atau berlawanan itu juga faktor skala. Nah, sekarang pusatnya apakah di 0,0 atau di A, B atau di M, N, ya, itu untuk huruf aja. Kita mulai yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Ada titik P dengan koordinat X, Y. Didilatasi dengan pusat 0,0. Didapatkan hasil P aksen. Nah, apabila yang searah ini, maka faktor skalanya adalah positif. Sekali lagi, kalau hasil bayangannya ini arahnya searah ini, maka faktor skalanya positif. Misalkan titik PXY didilatasikan terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala K, sehingga diperoleh bayangan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Persamaan transformasi dilatasi ditentukan dengan melalui hubungan. Jadi X aksen ini sama dengan faktor skala dikalikan dengan X. Ingat di sini X itu adalah ordinatnya P, sedangkan Y aksen itu K kali Y. Maka sehingga apabila kita tulis PX, Y didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan skala K, mendapatkan bayangan P aksen dengan koordinat KX, KY. Jadi tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Nah, secara matriks X aksen Y aksen sama dengan K0, 0, K dikalikan XY. Nah, sekarang tinggal berapakah K di sini, tergantung dari soal yang diberikan. Yang nomor B, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Di buku yang lain, di textbook yang lain ada yang M, N. Itu sama saja, hanya untuk simbol aja. Ada titik PX, Y. Lalu ada titik M, A, B. Maka di sini titik P didilatasikan dengan pusat M, A, B dengan faktor skala K.
maka didapatkan koordinat bayangan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Maka di sini X aksen ini sama dengan A, ordinatnya M, ditambah dengan faktor skalanya K, dikali X dikurang A. X ini adalah P, ordinatnya P. Sedangkan Y aksen sama dengan B, B ini adalah, ini absis, yang ini ordinat ya, salah tadi. Jadi A yang depan ini absis, yang B ini ordinat. Di dalam bentuk matriknya ini hampir sama dengan refleksi yang sebelumnya. Jadi aturannya SOP-nya sama. K O K ini 00K dikali XY. Kalau tadi XY ini pada pusat A 0,0. Nah, sekarang pusat AB, maka tinggal dikurangkan AB. Setelah itu baru dijumlah dengan pusatnya. Kita langsung menuju kepada soalnya. Tentukan hasil dilatasi titik A dengan koordinat negatif 1,3 terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Nah, jadi faktor skala negatif 2 ini artinya nanti arahnya harus berlawanan. Penyelesaian, kita tulis SOP-nya. Setelah itu baru kita substitusi. K itu adalah negatif 2, kita substitusikan. X, Y itu adalah titik A, negatif 1,3. Kita tulis secara matrik. Kita kalikan, min 2 kali min 1 itu 2, ditambah 0. Berarti 2. Untuk yang Y-nya 0 kali negatif 1, 0, min 2 kali 3, min 6. Maka bayangannya adalah 2 negatif 6. Nanti gambarnya setelah ini. Contoh yang kedua, tentukan hasil dilatasi titik B dengan koordinat 1, negatif 5 dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 2, negatif 2. Nah, di sini faktor skalanya positif, maka nanti hasilnya itu akan berlawanan, akan searah dari titik pusat ke titik B. Penyelesaian. Yang pertama, kita ambil dulu SOP-nya. Baru kita substitusikan yang diketahui. K itu 2 masuk. X, Y titiknya 1, negatif 5, 1 negatif 5 masuk. Pusat 2 min 2. Dikurang A itu 2, maka 1 kurang 2. B negatif 2. Min 5 dikurang min 2 itu sama dengan min 5 ditambah 2. Jadi ditambah 2 ini asalnya dari dikurang negatif 2. Ditambah dengan AB 2 negatif 2. Kita kalikan terlebih dahulu. 1 kurang 2 adalah negatif 2. 2 dikali negatif 1 kurang 2 itu negatif 1. 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Ditambah 0 dikali negatif 3, 0. Maka hasilnya negatif 2 untuk yang X. Untuk yang Y-nya ini 0 dikali negatif 1, 0. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Ditambah ini tetap. Kita jumlahkan, maka X aksen Y aksen sama dengan 0, negatif 8. Nah, jadi bayangannya ada di 0, negatif 8.
Mari kita lihat. Nah, ini adalah gambar dari contoh yang A. Pusatnya ada di 0,0. Jadi dari 0 ke A ini arahnya ke atas ini, sedangkan untuk hasil bayangannya ke bawah, jadi berlawanan. Karena faktor skalanya negatif 2, maka panjangnya dari 0 ke A ini 2 kali dan arahnya berlawanan. Ini hasilnya ada di 2 negatif 6. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, ini titik pusatnya, ini titiknya, jadi didilatasi dari A ke B dengan faktor skala 2, maka hasilnya adalah di B aksen di 0, negatif 8, jadi searah. Sekali lagi, kalau K itu negatif berlawanan arah, kalau positif itu searah. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami kesulitan. Jadi sekali lagi, panah ini hanya untuk menandakan arahnya. Nah, kesimpulan yang berikutnya, kalau K itu bilangan bulat 1, 2 dan seterusnya itu diperpanjang, sementara kalau nanti pecahan itu diperkecil. Kita lanjutkan, kita ambil pada contoh yang ketiga. Titik D dengan koordinat negatif 2, negatif 1 didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0, negatif 3 menghasilkan titik D aksen 4, negatif 7. Tentukan nilai K. Ya, jadi di contoh nomor 3 ini pertanyaannya adalah nilai K itu berapa? Ini yang akan kita cari. Baik, yang pertama kita ambil dulu SOP-nya karena didilatasikan dengan pusat di 0, negatif 3, jadi bukan di 0,0. Maka kita gunakan SOP-nya. Selanjutnya kita masukkan, kita substitusikan mana yang diketahui. X aksen, Y aksen diketahui 4, negatif 7. K tidak diketahui tetap. XY kita masukkan negatif 2, negatif 1. Titik pusat 0, negatif 3. Nah, di sini positif. Ya, kita semua sudah ketahui asalnya adalah negatif B. Nah, B ini negatif 3, jadi negatif dikurang negatif 3 sama dengan positif 3. Ditambah pusatnya 0, negatif 3. Next, selanjutnya kita sederhanakan dulu. Negatif 2 dikurang 0, negatif 2. Negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2. Yang lainnya tetap. Nah, ini yang kadang-kala membuat sebagian anak-anak atau siswa itu atau mereka yang belajar MTK ini merasa bosan. Maksudnya itu menuliskan kembali hal yang seperti ini kadang-kala tidak sanggup. Kita berlanjut. Nah, setelah sampai di sini baru kita kalikan. K dikali negatif 2 itu negatif 2K ditambah 0 kali 2 itu 0, maka hasilnya min 2K. Untuk yang baris yang kedua, 0 dikali negatif 2 hasilnya 0 ditambah K kali 2 hasilnya 2K ditambah 0 negatif 3. Maka dari sini bisa kita ambil yang atas 4 sama dengan min 2K ditambah 0. Ini tentang penjumlahan matrik. 4 sama dengan 2 min 2K. Maka K sama dengan negatif 2. Jadi dari SOP itu mana yang ditanyakan tinggal kita masukkan aja, dijalankan. Yang ditanyakan apa
insya Allah akan bisa diselesaikan. Berikutnya tentang komposisi dilatasi. Jadi kalau tadi itu hanya sorangan, maksudnya hanya sendiri-sendiri, maka sekarang komposisi dilatasinya ada dua. Bagaimana ya kalau berdua? Ingat bahwa kepala dua lebih baik daripada kepala satu. Nah, kalau dilatasi dua kali bagaimana SOP-nya? Kita mulai yang A. Terhadap titik pusat 0,0. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K1, dilanjutkan dengan faktor skala K2 terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik X double aksen, Y double aksen dengan aturan. Nah, aturannya X double aksen Y double aksen sama dengan K1 kali K2. Nah, di sini faktor skala K1 tinggal kita kalikan dengan faktor skala K2. Saya nggak mau perkalian Pak, satu-satu aja yo monggo. Nah, matematika itu luwes, silahkan kalian gunakan cara seperti itu. Kalau mau pakai SOP-nya tinggal kalikan ya boleh. Nah, sekarang untuk yang B terhadap titik pusat A, B. Bagaimana aturannya? Ya tetap sama. Hanya bedanya di sini K1 K2. X min A, Y min B ditambah AB, sama saja. Kita masuk ke contoh nomor 4. Tentukan hasil komposisi dilatasi titik D min 2,1 dengan faktor skala 2 dilanjutkan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 1,2. Yang pertama pasti segala sesuatu itu kan ada alatnya, SOP-nya kita tulis dulu. Yang repot ini kita nggak tahu SOP-nya pakai yang mana. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu SOP-nya baru kita substitusikan sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan K1 diganti 2, K2 diganti negatif 2. XY diganti dengan titik D negatif 21. AB adalah pusatnya 212, maka dikurang 1 dikurang 2 ditambah 12. Kalau sudah kita substitusikan dengan benar, maka kita tinggal menyederhanakan. Kita sederhanakan. Kita kalikan, hasilnya negatif 4, ini juga negatif 4. Kita kurangkan negatif 3 dikurangkan negatif 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan. Negatif 4 kali negatif 3, 12. Ditambah 0 kali negatif 1, itu 0. Maka 12. Baris yang kedua, 0 kali negatif 3, 0. Ditambah min 4 kali min 1, 4. Kita tulis 4. Ditambah dengan 1, 2. Maka didapatkan hasilnya 13, 6. Bagaimana? Sangat mudah ya. Jadi mitos banyak anggapan di mana-mana baik di media kah, matematika itu sulit. Iya nak, yang bilang sulit itu memang yang nggak bisa, yang memang nggak mau belajar. Tapi bagi yang memang mau menggeluti matematika tidak ada kata-kata sulit. Masih pada contoh. Nah, sekarang ini bangun, ini lingkaran. Kalau titik tok itu kok nggak seru. Bagaimana kalau lingkaran didilatasi? Apakah bisa? Ya bisa. Karena lingkaran itu pada
artinya kan itu kumpulan titik-titik, himpunan titik-titik. Nah, titik-titik itu didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan pusat 0,0. Kita mulai. Mari kita ambil SOP-nya. Yang pertama jelas, misalkan dulu. Misal titik X, Y terletak pada lingkaran L. Nah, sekarang kita ambil ini titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2, maka kita ambil SOP-nya. X aksen Y aksen sama dengan 2002, K-nya adalah 2. Maka langsung kita ambil. Titiknya XY tetap. Setelah kita kalikan, maka hasilnya 2 kali X ditambah 0 kali Y, hasilnya adalah 2X. 0 kali X 0 ditambah 2Y, hasilnya 2Y. Maka kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan 2X 2Y. X aksen sama dengan 2X. Dari sini ya sudah jelas. Maka X sama dengan 1/2. Kok bisa, Pak? Oh iya. Ingat, 2-nya dipindah jadi pembagian. 1/2. Jadi X sama dengan 1/2 X aksen. Y aksen sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 1/2 Y aksen. Nah, setelah ini kita substitusikan nilai ini ke persamaan L. Kita substitusikan. Persamaan L ini ada X, ada Y. Nah, X ini diganti dengan setengah X aksen. Maka jadilah setengah X aksen dikurang 2 kuadrat ditambah, nah Y diganti setengah Y aksen plus 1 kuadrat. Kuadratnya ketinggalan, sama dengan 4. Nah, setelah itu dikuadratkan. Ingat bahwa rumus A plus B kuadrat dan A min B kuadrat kita kuadratkan, maka hasilnya setengah kuadrat itu 1/4. X aksen kuadrat ya X aksen kuadrat dikurang 2 kali setengah X aksen dikali 2 ditambah 2 kuadrat. Ingat ya, A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Sementara untuk yang Y dikuadratkan jadi 1/4 Y aksen kuadrat ditambah 2 kali setengah Y aksen kali 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, setelah ini ditata, diatur, kurungnya dibuang. Maka hasilnya 1/4 X aksen kuadrat dikalikan 2 dikali setengah ini 1. Jadi hasilnya 2 X aksen ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 1/4 Y aksen kuadrat ditambah 2 kali setengah 1 kali Y aksen kali 1, hasilnya Y aksen ditambah 1 kuadrat 1 sama dengan 4. Nah, untuk memudahkan, karena ini ada 1/4, maka kita kalikan dengan 4. Semuanya kita kali 4. Kalau kita kalikan dengan 4, maka ini jadilah X aksen kuadrat ditambah ini kita kalikan 8X aksen dikalikan menjadi 16. Nah, bentuknya ini dijadikan bentuk kuadrat. Caranya bagaimana? Tinggal yang X ini dibagi 2. Maka X aksen dikurang, ingat ini tadi 8. Min 8 dibagi 2, masukkan min 4 kuadrat. Nah, yang ini yang Y juga sama. Kalau dikalikan 4 hasilnya Y aksen kuadrat ditambah 4 Y aksen ditambah 4. Kita rubah menjadi bentuk kuadrat dalam kurung, maka Y aksen ditambah 2. 2 ini dari Y aksen tadi kan 4 Y aksen dibagi 2 menjadi
2. Kita tulis Y2, Y aksen ditambah 2 kuadrat, 4 kuadrat 16. Saya ulang yang di sini. Jadi setelah dikali dengan 4, ini menjadi X aksen kuadrat dikurang 16. 16 ya. Jadi ada satu baris yang tidak tertulis, kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian. X aksen kuadrat dikurang X aksen kuadrat dikurang 8X aksen ditambah 16. Nah, bentuknya ini kita rubah ke dalam bentuk pengkuadratan. Caranya adalah koefisien X yaitu min 8 dibagi 2, hasilnya min 4. Jadi X aksen kurang 4 kuadrat. Nah, untuk yang Y juga sama. Dikalikan 4, ini menjadi Y aksen kuadrat. 1/4 kali 4, 1. Satunya tidak ditulis. Y aksen kuadrat ditambah, kalikan 4 menjadi 4 Y aksen ditambah 4. Nah, ini kita wujudkan dalam bentuk kuadrat ini. Pengkuadratan dalam kurung. Sama tadi Y aksen ini koefisiennya 4 dibagi 2, ini plus 2. Lah yang 4-nya kemana Pak? Ya kalau dijabarkan ya muncul lagi. Sama dengan yang X, 16-nya mana? Kalau ini dijabarkan ya muncul lagi 16. Untuk yang ruas kanan sama dengan 4, 4 dikuadratkan 16. Jadi persamaan hasil translasinya adalah tinggal kita buang aksennya, maka jadilah X min 4 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 16. Akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Seperti biasa, saya mengharapkan bahwa soal pendalaman materi tidak membuat beban kepada kalian. Ini sebagai tolak ukur sampai di mana pemahaman kalian terhadap apa yang barusan telah kita pelajari bersama. Yang pertama, titik K 3,-2 didilatesikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat negatif 1,2 menghasilkan titik K aksen 7,-6. Tentukan nilai K. Jadi ini contohnya juga sudah ada, tinggal dipraktekkan. Yang nomor 2, nah ini tentang lingkaran, sama contohnya juga sudah ada. Baiklah anak-anakku, akhirnya kita sampai pada penghujung perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu untuk mempelajari tentang matematika pada kesempatan kali ini. Walaupun tidak ada pertemuan tatap muka, kita masih dapat mempelajari walaupun secara daring. Saya doakan kalian sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Saya ucapkan tetap semangat dan selamat belajar.